Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga? Ya kan? Nah, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak. Asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Salam olahraga, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Anggapi apa yang disampaikan oleh Anita Ga, ya, yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Nusa Tenggara Timur. Jujur, sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya merasa menyesal, ya, telah memilih beliau menjadi anggota DPR RI. Pernyataan Ibu Anita Ga sungguh tidak mewakili kami masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tentunya sangat support dengan apa yang dilakukan oleh PSSI selama ini. Ya, terkait dengan naturalisasi, jangan sekali-kali Anda mempolitisasi urusan sepak bola dengan politik. Ingat, sepak bola itu beda dengan politik. Kalau Anda mau berbicara soal sepak bola, silakan cari literasinya dulu, baca-baca dulu. Orang-orang yang diproses menjadi warga negara Indonesia, mereka itu kalau mau tes cinta tanah air, mungkin mereka itu lebih besar dari kita, atau mungkin lebih tinggi dari Ibu Anita Ga. Saya kira Ibu tidak pantas deh untuk berbicara tentang sepak bola. Ibu Anita Ga, Anda lebih pantas berbicara soal pendidikan. Urusan sepak bola tidak cocok lah. Ya. Ini kita memproses pemain untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk membela timnas Indonesia. Lalu Anda katakan bahwa para atlet-atlet kita di seluruh Indonesia ini ada kok. Mentalnya ada kok. Iya, mental ada. Mental penipu yang Ibu mau. Apakah mental penipu yang Ibu inginkan? Ya. Ketika sudah dipanggil timnas, kemudian memberikan alasan yang aneh-aneh. Alasan ini neneknya sakit lah. Tetangganya sakit lah. Temannya sakit lah. Kemudian seenak udelnya Ibu, seenak jidatnya Ibu menyalahkan PSSI. Tugas Anda hanya tinggal mengetok aja, menyetujui aja.
Tidak usah banyak bacot deh. Ini bikin malu saja. Ya tentu mewakili warga Nusa Tenggara Timur, saya sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh seorang anggota DPR RI asal dari Nusa Tenggara Timur. Benar-benar memalukan dan memuakkan bagi saya yang mendengar sikap dan pernyataan beliau tadi. Sangat-sangat disayangkan. Bu Anita blunder guys, blunder. Padahal kemarin kan kita apresiasi betul ya kritik beliau terhadap Pak Nadiem Makarim tuh soal pendidikan. Waduh, kita apresiasi betul ya. Beliau sangat paham terhadap perasaan guru-guru honorer. Tapi ternyata soal naturalisasi, Bu Anita gagal paham, teman-teman, gagal paham. Kenapa saya sebut gagal paham? Yang pertama, beliau menyebutkan tentang bahwa pemain-pemain naturalisasi itu beliau sebut dengan atlet luar atau pemain luar. Padahal kan itu bukan pure bule ya, bukan pure orang luar. Mereka itu punya darah Indonesia, Bu Anita. Mereka itu punya darah keturunan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Anita bilang bahwa kita tidak kekurangan atlet. Di kita juga banyak atlet-atlet hebat. Ya memang kita tidak kekurangan, Bu. Karena kita bangsa besar gitu. Satu provinsi di kita aja nih ya, Jawa Barat aja, saya kan orang Jawa Barat, itu kayaknya berapa negara tuh di Eropa. Jadi luas Jawa Barat itu sama dengan berapa negara di Eropa. Kita itu bangsa besar, pasti tidak kekurangan atlet karena rakyat kita pun banyak, Bu. Tapi gimana kualitas atlet kita? Gimana kualitas pemain kita? Itu kan yang mesti kita lihat gitu. Jadi ayolah, kalau soal kualitas Bu Anita, mesti diakui kualitas atlet lokal kita masih jauh tertinggal dari kualitas atlet atau pemain diaspora, Bu. Kalau Ibu merasa atlet lokal kita cukup baik, Ibu nggak tahu mungkin ya di Tarkam tuh ada kaki melayang tuh. Juga kalau misalkan di level timnas nih ya, ketika dihuni oleh para pemain lokal, kenapa prestasi timnas kita ketika dihuni oleh para pemain lokal masih di situ-situ aja? Ketemu Arab, ketemu Bahrain. Jadi mesti diakui, Bu, bahwa kualitas timnas kita hari ini lagi bagus-bagusnya, Bu. Jadi ayolah kita support habis-habisan ya. Masyarakat support, pemerintah support, pengamat sepak bola juga support, semuanya. Atlet-atlet kita ini lagi butuh dukungan nih di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Jangan ada lagi dinamika semacam ini. Jadi untuk Bu Anita, saya respect terhadap pengetahuan Bu Anita tentang pendidikan dan dinamika guru honorer. Tapi kalau soal sepak bola dan naturalisasi, ya kita belajar lagi lah ya, Bu. Ibu anggota DPR ini mengkritik naturalisasi Kevin Dix. Beliau mempertanyakan Kemenpora sampai kapan program naturalisasi ini terus dilanjutkan. Menurut Ibu ini, harusnya kita jangan mengambil pemain naturalisasi dari luar, tapi pelatih dari luar untuk mencetak pemain yang terbaik menurut Ibu ini. Ya, kritikan dari Ibu anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini memang bagus. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh Ibu ini. Pemain yang bagus itu bukan dicetak oleh pelatih, Bu, tapi oleh kompetisi. Sementara kompetisi kita sekarang itu ada di posisi 26, Bu, ya. Jadi gimana kita mau bersaing dengan negara-negara Asia? Jadi sebenarnya kritik Ibu kepada Kemenpora tentang naturalisasi ini salah alamat. Harusnya Ibu mengkritik PSSI, karena kompetisi ini kan ada di bawah tanggung jawabnya PSSI. Salah satu faktor yang membuat liga kita belum maju, yaitu operator Liga 1 dan Liga 2 itu belum dipisah, masih sama. Makanya PT LIB kewalahan. Wajar kalau sekarang Liga 2 itu tidak terlalu diperhatikan, beda dengan Liga 1 yang mungkin sekarang mulai naik. Ya naik pun Liga 1 hanya berada di 26 Asia ya. Ini bukti Liga 1 itu levelnya parah ya. Silvano Convalius, top skor Liga 1 2017, 37 gol. Nah musim depannya dia pindah ke Liga Thailand itu mandul. Dan akhirnya dia pensiun karena frustasi. Paco Kemone, top skor Liga 1 2014, ISL waktu itu namanya. Musim depannya 2015 dia pindah ke Liga Malaysia, mandul. Jadi kalian udah paham kan? Wajar liga kita itu levelnya di bawah. Memang kualitasnya masih buruk. Jadi Bu, itu alasannya kenapa kita itu butuh menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Karena liga kita belum bisa mencetak pemain-pemain terbaik. Ya menunggu liga kita bisa mencetak pemain terbaik, kita ambillah naturalisasi dari Eropa. Mudah-mudahan ibunya paham. Salam di Mateo. Salam di Mateo. Oke guys, berbicara soal naturalisasi sebenarnya ini tidak perlu kita bahas berulang-ulang hal yang sama. Ya, tapi ketika ada seorang anggota DPR RI yang sudah terkena virus
naturalisasi, ini tentu membangunkan kembali amarah kita yang selama ini sudah kita pendam, yang selama ini sudah kita simpan rapat-rapat. Ya, di saat kita para supporter Indonesia sedang bergembiranya atas hadirnya para pemain-pemain diaspora, ya, bahkan kita sering bertanya, siapa lagi sih yang akan dinaturalisasi? Mana lagi sih pemain yang bermain di klub mana sih? Tapi seorang anggota DPR RI yang menurut saya sangat tidak layak, tidak pantas untuk duduk di komisi yang saat ini dia duduki. Berbicara tentang sepak bola yang sebenarnya sama sekali dia tidak paham soal itu. Oke lah, soal pendidikan. Kita harus mengakui seorang Ibu Anita Gak sangat getol menyuarakan, ya, memperjuangkan nasib-nasib para guru honorer. Tapi janganlah Anda samakan itu dengan sepak bola. Sepak bola itu Anda berurusan dengan para supporter. Para supporter, ya, para pencinta sepak bola yang mereka lihat di lapangan itu permainan, hasil, ya, peningkatan soal grafiknya itu positif. Supporter timnas Indonesia tidak mempedulikan, ya, mau ini pemain lahirnya di mana, mereka tidak peduli. Yang terpenting pemain itu, ya, ada garis keturunan Indonesia di dalam jiwa dan raga mereka, mengalir darah Indonesia dan mereka mau membela merah putih. Ini yang belum dipahami betul oleh Ibu Anita Gak ini. Amazing friend. Akibat kritik naturalisasi timnas Indonesia, Anita Jakoba ditindak Partai Demokrat, friend. Apakah Ibu Anita ini akan mendapatkan hukuman keras? Sekeras kritikannya, mari kita bahas, friend. Jadi, teman-teman kita sudah melaporkan Ibu Anita ini ke partainya, yaitu Partai Demokrat, friend. Dan respon Partai Demokrat adalah akan menindaklanjuti Ibu Anita ini dan berterima kasih kepada netizen Indonesia yang telah melaporkan, friend. Gimana menurut kamu? Tindakan apa yang cocok diberikan untuk Ibu Anita ini? Silahkan di komen aja, friend. Ya, memang seharusnya Partai Demokrat bertindak tegas terhadap kadernya yang boleh saya katakan sedikit membuat ulah. Ya, kalian para politikus, ya, para elit-elit politik, kader-kader partai, belajarlah dari PDI Perjuangan. Seorang Ganjar Pranowo, ya, yang protes, yang pada akhirnya Piala Dunia U20 ketika itu batal, ya, mereka diberi sanksi sosial. Dengan apa? Ganjar yang dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia gagal total. Ini tentu apa? Karena ikut campur urusan sepak bola. Jadi hati-hati. Jangan sampai Demokrat juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh PDI Perjuangan. Baguslah kalau mereka bisa mendengar apa yang selama ini disuarakan, dikeluhkan oleh netizen Indonesia, oleh supporter timnas Indonesia atas ulah seorang Ibu Anita Gak ini. Ketar-ketir sih gue yakin ini ya Ibu ini. Ketar-ketir nih. Kita lanjut, buat yang belum follow gue, follow dulu ya. Tekan tombol yang ada foto guanya di sini. Oke, kalau udah let's go kita bahas. Seperti yang udah kita ketahui kemarin guys ya, ada rapat DPR yang sedang membahas tentang proses naturalisasi pemain keturunan kita guys. Yaitu Kevin Dix bakar besi untuk timnas putra, timnas putrinya ada Noah dan Estella. Semuanya berjalan lancar-lancar aja guys ya. Cuman biasa lah ya, ada pro dan kontra. Nah salah satunya ini guys, dia adalah Ibu Anita Jakoba. Dia adalah anggota DPR dari fraksi Demokrat guys. Jadi di rapat DPR itu dia bilang ini adalah yang terakhir kalinya. Karena kita harus mengandalkan pemain atau atlet lokal guys. Gue yakin Ibu ini gak pernah nonton League On ya. Gak pernah lihat PON kemarin yang baku hantam guys. Gak pernah nonton Liga Solid Soccer gue rasa ini Bu ini. Bu nonton dulu Bu sebelum ngomong. Nonton dulu. Gak usah nyenggol-nyenggol timnas Bu. Ya kalau gak tahu gak usah nyenggol-nyenggol timnas. Dilihat nih hasilnya nih ya. Ini dari netizen guys ya, lihat. Mau ditegur mandiri sama partai atau ditegur netizen? Pilih mana? Dibales guys sama adminnya Demokrat ya. Terima kasih infonya sahabat.
kami akan tindak lanjut. Nah lo, ini juga gue bacain nih. Tolong Anita dikasih ketegasan. Ya, Demokrat yang kasih paham atau pendukung timnas yang kasih paham. Dibalas lagi guys. Terima kasih masukannya sahabat. Kami akan tindak lanjuti. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Lu dengar tuh. Ayolah Bu Anita. Mau kartu kuning atau kartu merah nih sekalian. Bukan cuma Bu Anita aja guys. Ini juga ada nih anggota DPR yang bilang, adakah proses transfer dari timnas ke klub? Aduh. Yang lebih gini goblok masuk lagi itu. Komisi 10 mau gimana? Nah untung aja kita punya seorang Ibu Hetifah guys ya, Ketua Komisi 10 DPR nih, yang bikin semua proses naturalisasi untuk sampai saat ini berjalan sangat lancar. Love you full Bu pokoknya Bu. Nah Komisi 10 juga diisi sama mereka-mereka ini guys ya, artis-artis Indonesia nih. Ada Denny Cagur, ada Farel. Mereka itu aman, ada Onci, Mikel juga kan. Mereka aman guys, mereka mendukung semua. Karena mereka gue yakin cinta sepak bola juga nih. Rapat ini juga dihadirin sama Menpora kita guys ya. Udah pokoknya intinya, kalau misalkan kalian gak tahu ya tentang proses naturalisasi ini, udah diem aja, mendingan diam. Nanti yang ada dirujak nih sama netizen ya. Udah, yang udah-udah juga sama begitu. Ya, sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen Indonesia kepada atau pada akun medsosnya Partai Demokrat. Ya, mau ditegur sendiri atau mau ditegur oleh netizen Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa PDI Perjuangan pernah mengalami pahitnya, pernah mengalami kerasnya, ya, kekompakan yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia dalam hal ini supporter timnas Indonesia. Jadi sekali lagi saya sampaikan, hati-hati jika berbicara tentang sepak bola Indonesia. Ya, si Towel saja yang mengerti sepak bola, dia bahkan dirujak habis oleh netizen Indonesia. Bahwa si Towel saja mengeluh. Katanya keluarganya itu sampai diancam-ancam. Apalagi seorang Anitaga, anggota DPR RI, Dapil NTT dari Partai Demokrat. Anda berbicara tentang sepak bola, seharusnya Anda nonton dulu. Seperti apa liga kita. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu seperti apa? Liga targamnya kita. Banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di sana. Bukan sepak bola yang kita lihat. Itulah alasan kenapa PSSI harus mencari pemain-pemain keturunan yang berada di luar negeri. Kalau mereka saja mau diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela merah putih, kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita harus protes? Kok susah amat sih? Tinggal iya saja kok susah. Dulu kita mau kibarin bendera Indonesia di negeri sendiri, itu ditembakin, Bu. Sekarang bisa kibarkan bendera merah putih di negara orang yang dulu jajah kita. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Ya saya nggak tahu sih yang dimaksud Ibu itu rakyat yang mana yang dia wakili gitu. Kalau memang ada rakyat atau jumlahnya besar, coba Bu, kumpulin satu stadion GBK. Jumlahnya sama nggak sama seperti yang nonton ketika timnas main? Coba, itu untuk bukti aja. Nggak usah jauh-jauh ke 270 juta rakyat Indonesia. Coba aja kumpulin satu stadion penuh, bisa nggak? Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Tuh lihat Bu, Miss Hilgers dia kibarin bendera merah putih di stadion FC Twente. Itu bukan stadion kita, itu bukan negara kita, tapi negara Belanda yang dulu jajah kita. Selain itu juga Bang Jai, Jais di Itali, dia kibarkan bendera Indonesia. Selain itu supporternya juga ikut mengibarkan bendera Indonesia. Saya nggak pernah ngeliat itu anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri terus kibarin bendera merah putih, nggak ada tuh. Yang ada kalau jalan-jalan ke luar negeri malah diem-diem biar nggak ketahuan sama rakyat. Yang ada mereka itu jalan-jalan ke luar negeri, habisin duit negara.
Mereka lupa kalau para pemain yang diproses melalui jalur yang namanya naturalisasi, jiwa nasionalismenya itu benar-benar dahsyat, luar biasa. Bayangkan, kalau mereka ketika sedang bermain bola di luar negeri, mereka mengibarkan bendera merah putih. Di sana komentator sepak bola selalu menyebut-nyebut, mereka ini dari Indonesia, ya, bukan dari luar negeri. Orang luar negeri tidak menyebutkan bahwa mereka ini pemain keturunan, tidak. Mereka bilang mereka ini pemain Indonesia, bukan pemain keturunan, bukan. Kenapa sih di komisi ini nih yang urus sepak bola ini harus pilih orang-orang seperti ini? Kenapa? Kenapa tidak tunjuk orang-orang yang lebih kompeten, yang lebih memahami soal sepak bola? Ya semoga saja video ini bisa dilihat oleh Ketua Umum Partai Demokrat ya, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Sangat disayangkan ketika orang sudah mulai pelan-pelan mencintai Demokrat, lalu muncul salah satu kadernya membuat ulah. Hati-hati loh, PDI Perjuangan sudah mengalaminya. Ya, hati-hati. Ya, sampai kapan proses naturalisasi ini akan dijalankan bagi para pemain keturunan? Jawaban saya simpel, seterusnya. Kenapa harus ada batasan? Mungkin nanti akan ada pertanyaan lainnya, bagaimana dengan para pemain lokal kita? Ya kenapa emangnya dengan para pemain lokal kita? Mereka tetap mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia, tapi bisa perform atau enggak? Ya kalau nggak percaya kepada saya, lihat dong 2 pertandingan terakhir lawan Bahrain dan juga lawan China. Berapa banyak pemain lokal kita yang bisa perform? Kan bisa kita hitung. Rizky Ridho, Malik Rizaldi. Terus siapa lagi? Ayo jawab, siapa lagi? Nah ini kan harusnya di counter pertanyaan lagi. Kapan sebelumnya timnas kita di semua level itu bisa lolos ke Piala Asia, sampai timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia, sampai timnas senior kita sekarang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia? Ditanya balik lagi, kapan? Terus kok bisa terjadi hal seperti ini? Ada peningkatan, ada progres. Ya karena hadirnya para pemain keturunan, simple. Tapi saya pikir wajar juga jika ada yang bertanya, apalagi jika yang bertanya itu tidak paham tentang kekuatan sepak bola di Asia. Karena kekuatan sepak bola di Asia itu sudah beda total, sudah berubah. Ada juga tim-tim di Asia yang memakai pemain keturunan mereka. Ada juga ya, gak perlu juga saya jelaskan secara detail, sudah sering saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B. Maka itu saya buat status itu di IG Story. Harusnya ditanya balik, kapan timnas kita di semua level ini bisa lolos secara bersamaan ke level Asia, dan permainannya juga tidak buruk, walaupun belum konsisten meraih kemenangan. Tapi yang kita ingin lihat kan ada permainan yang berbeda gitu loh. Gak selalu yang istilahnya long ball, gak kelelahan setelah menit ke-60, kan ini yang kita inginkan. Jadi saya pikir jika memang mayoritas dari teman-teman memang pro atau memang dukung dengan para pemain keturunan ini hadir di Timnas Indonesia, karena memang ada hasilnya kelihatan, dan memang mereka berjuang habis-habisan untuk Republik Indonesia, untuk Indonesia, karena memang mereka punya darah Indonesia. So, kenapa harus dipermasalahkan? Justru didukung plus memberikan persaingan kepada para pemain lokal agar mereka juga nanti harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Gak bisa dong saya enaknya mau menjadi bagian dari Timnas Indonesia, tapi gak mau berjuang, gak mau bersaing, harus bersaing. Saya masih ingat banyak juga yang mengatakan kenapa nih banyak pemain asing di Liga 1. Ya saya juga bingung kenapa banyak pemain asing, tapi ada juga pemain lokal kita yang bisa bersaing untuk mengambil tempat dari para pemain asing tersebut. Ada juga. Ya, ada Andri Tani yang bisa menggeser penjaga gawang asing. Ya kan teman-teman, Rizky Ridho tetap dipertahankan. Kenapa? Karena dia bisa perform. Dewangga masih bisa bermain di PSIS Semarang. Dia bisa perform. Dimas Derajat masih bisa bermain jika dia fit bagi Persib Bandung. Kenapa? Karena dia perform. So, semuanya based on performance. Jika mulai bisa bersaing di level klub, bisa menggeser para pemain asing, kemudian bisa juga bersaing di level timnas bersama juga dengan para pemain keturunan. Apa hasilnya bagi klub dan timnas? Ya kan apa hasilnya? Ya hasilnya adalah progres yang positif. Bagus dong, ini yang perlu kita kawal, ini yang perlu kita jaga. Dan tentunya pembinaan pemain
usia muda itu memang perlu dilakukan juga. Dan sepengetahuan saya kalau Liga U20 sudah jalan di ini kompetisi kita, tapi Liga U16 kayaknya belum. Ya saya pikir nanti juga akan jalan. Jadi saya pikir akan berjalan juga semua pembinaan pemain usia muda, tapi kan juga ini harus dilakukan untuk bisa ada peningkatan performa dari para pemain lokal kita. Kalau nggak ada peningkatan performa nanti ke depannya seperti apa? Jadi memang ini akan jalan. Jika nanti ada pemain keturunan lain yang ingin membela timnas Indonesia, dilihat kualitasnya seperti apa. Jika kualitasnya bagus, saya pikir ya nggak ada masalah, tapi tergantung juga nanti kepada pelatih kan. Siapapun pelatih itu, di level U17, U20, dan juga di senior, dan juga di U23. Nah rencananya kan nanti Piala AFF 2024 akan memakai pemain U22 kan. Nah saya nggak tahu nanti kalau ada pemain keturunan juga yang akan dipanggil ya. Kita lihat gimana mereka bisa bersaing di level ASEAN. Kalau memang bisa bersaing, dapat tempat juga nanti di timnas U23 yang akan main di kualifikasi Piala Asia. Jadi saya pikir gak ada masalah. Dan saya harapkan teman-teman juga gak perlu reaktif seperti itu di sosial media. Artinya diseranglah akun-akun orang yang mempertanyakan hal ini semua. Biarin aja ya. Kita semua punya hak untuk berpendapat, untuk menanyakan. Jika kalian gak suka, ya boleh kalian counter secara bijak ya, pakai etika juga, jangan membabi buta langsung menghajar orang di sosial media ya, karena mungkin juga orang yang mempertanyakan ini tidak paham sedang apa yang sedang terjadi gitu. Oke, jadi sampai sini saja. Ya, persoalannya kalau memang tidak paham jangan bicara, itu saja, simple ya. Kalau memang tidak paham, ketika ditunjuk untuk masuk di komisi yang urusannya dengan sepak bola, langsung ditolak. Ya, bilang aja saya nggak ngerti sepak bola. Ya, jangan sudah kelihatan tidak ngerti, lalu sok pintar, sok mengkritik. Ya, ini yang membuat netizen itu geram. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Binder. Saya sepakat bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Ya, tidak semudah kita memasak mie instan. Ya. Mungkin Ibu Anita Gai ini kebanyakan makan mie instan kali ya. Semuanya butuh proses. Dan hasilnya ya perlahan-lahan sudah mulai kelihatan. Ya, sedikit lagi timnas kita akan sampai ke Piala Dunia. Bahkan timnas di semua level bisa bermain di Piala Asia. Ini tentu diakibatkan karena adanya pemain-pemain diaspora. Ya, hadirnya mereka ini memacu, mendorong para pemain-pemain kita ini untuk lebih giat lagi berlatih, lebih semangat lagi. Itu. Ibu Anita selaku anggota DPR kritik naturalisasi Kevin Dick. Ibu ini bilang, saya harap ini yang terakhir. Karena melihat dari pengalaman kemarin, ambil dari atlet luar, itu nggak ada yang berhasil. Jangan diulangi lagi begini. Karena banyak atlet luar dan ternyata nggak membanggakan. Ya intinya begitu ya. Jadi Ibu Anita dari Partai Demokrat ini beranggapan bahwa timnas kita itu nggak ada hasilnya. Jadi yang kemarin peringkat 4 di Piala Asia U23 itu bukan hasil positif. Lolos ke Piala Dunia di round 3 juga itu bukan hasil positif. Ibu ini kritik kenapa harus ambil atlet luar. Nah sekarang saya tanya Bu, kenapa Ibu kalau kunjungan kerja juga harus keluar? Partai Ibu mengizinkan kadernya untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal setelah kunjungan kerja keluar juga nggak ada yang berhasil tuh. Kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan banyak yang mengecewakan rakyat. Ya mungkin Ibu ini nggak tahu, hiburan rakyat Indonesia satu-satunya adalah nonton bola, bukan nonton sidang anggota DPR. Di dalam sepak bola, kami diajarkan untuk kerjasama. Tim saling support. Tapi kalau kami nonton sidang, kami diajarkan untuk saling debat, saling ribut, dan saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Ya mungkin ini adalah kode panggilan silaturahmi ya dari Ibu Anita. Jadi yang mau silaturahmi disambut dengan senang hati. Ya, itu tadi. Ketika kita menempatkan orang yang salah, maka kita akan melihat hasil seperti ini. Dia berbicara sepak bola, dia tidak mengerti. Ya, dia sama sekali tidak paham. Tapi dia sok paham. Ya, dia sok paham. Yang pada akhirnya berujung pada mempermalukan dirinya sendiri. Seperti itu. Kira-kira
respon teman-teman terkait dengan ulah dari seorang anggota DPR RI yang berasal dari daerah saya, Nusa Tenggara Timur ini seperti apa? Silakan tulis di bawah kolom komentar.